Assalamualaikum Sobat Football United. Michael Carrick, here we go, menjadi interim head coach dari Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. It's Carrick, you know. It's hard to believe it's not Scholes. Itu chance yang sangat populer di zaman itu. Ada juga chance lain ya, he can pass, tackle, head. Michael Carrick is the red. Gerrard, Lampard, Fabregas, dan lain-lain lah. Jadi ada nostalgia tentu saja ya bagi fans Manchester United yang mengikuti karir dari Michael Carrick, pindah dari Tottenham Hotspur ke Manchester United, mendapatkan nomor 16, nomor yang sebelumnya dipakai oleh Roy Keane. Lalu dia juga ya menurut gue menjadi bagian penting juga tentu saja perjalanan Manchester United dengan Sir Alex Ferguson, menjadi pemain yang vital, mendapatkan gelar-gelar yang major, Premier League termasuk juga Champions League. Lalu ketika Sir Alex Ferguson selesai di Manchester United pensiun, dia juga menjadi bagian dari periode transisi, bahkan sampai naik menjadi atau masuk ke staf kepelatihan. Pertama kali dia masuk di zaman Jose Mourinho ya, menjadi staf kepelatihan dari Jose Mourinho. Dan ketika Jose Mourinho selesai di Manchester United, sebelum Ole Gunnar Solskjaer datang, ya Michael Carrick ini sempat menjadi interim dengan jendela waktu yang sangat sempit sekali. Lalu dia juga menjadi staf di bawah Ole Gunnar Solskjaer di periode yang banyak fans mengatakan Manchester United memainkan sepak bola yang sangat atraktif setelah Sir Alex Ferguson pensiun, yaitu adalah di periode dari Ole Gunnar Solskjaer. Ketika Ole Gunnar Solskjaer selesai, Michael Carrick ini naik menjadi interim. Dalam waktu yang juga tidak panjang, dia menjadi nahkoda utama Manchester United. Kabarnya sempat ingin diambil oleh Ralf Rangnick sebagai staffnya di Manchester United, tapi dia menolak ya. Dia memilih untuk melakukan rehat sebelum dia kembali melatih Middlesbrough yang terancam degradasi. Ketika Michael Carrick masuk, secara konsisten Middlesbrough mendapatkan hasil-hasil positif, sehingga bahkan dari posisi nyaris degradasi bisa dibawa ke posisi playoff untuk promosi, walaupun pada saat itu gagal untuk promosi. Dia tidak cukup lama di Middlesbrough ya. Dia dipecat di tahun 2024 kalau tidak salah, ketika Middlesbrough itu finish di peringkat ke-10. Nah, setelahnya Michael Carrick ini tidak lagi melatih. Walaupun demikian, dia memiliki kesan yang sangat positif di mata fans Manchester United. Ketika saat ini manajemen Manchester United mencari sosok interim head coach dari untuk Manchester United setelah Ruben Amorim ini dipecat, nama Michael Carrick ini hadir bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer, seperti diberitakan sebelumnya, menjadi kandidat terkuat. Keduanya sempat bekerja bersama-sama di Manchester United di periode Ole Gunnar Solskjaer tentu saja. Tapi gue sempat berharap mereka ini bisa disatukan, bahkan mungkin dengan pelatih lainnya yang memiliki pengalaman di Manchester United juga. Namun demikian, perjalanan setelah mereka bekerja sama di Manchester United ini membuat mereka nampaknya memiliki idealis sendiri-sendiri yang lebih tebal. Sehingga untuk disatukan nampaknya merupakan sebuah kesulitan baru, sehingga Ineos memilih salah satunya ya, antara Solskjaer atau Michael Carrick. Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam beberapa jam terakhir, proses dengan Michael Carrick ini mengalami akselerasi, dalam arti Ineos lebih teryakinkan untuk mengambil Michael Carrick. Dalam kurang lebih 12 jam terakhir, dari informasi yang sudah sering gue update juga di sini, bagaimana memang pembicaraan ini semakin intens. Bahkan terakhir kali di hari Senin itu sudah masuk ke hal-hal yang lebih detail. Fabrizio Romano mengatakan angka, gaji, dan lain-lain ini tidak pernah menjadi masalah bagi Michael Carrick, tapi lebih ke mungkin hal-hal yang disinergikan ya, bagaimana Michael Carrick juga harus bisa bersinergi dengan baik dengan manajemen Manchester United. Salah satu hal terakhir yang dibahas terkait dengan kesepakatan ini adalah staf kepelatihan, siapa saja yang akan dibawa Michael Carrick ke Old Trafford, ke Carrington. Nah, dari kabar yang gue dapatkan ada 4 nama. Travis Binion, Johnny Evans masuk sebagai staf kepelatihan.
Johnny Evans dan juga Travis Binion ini sebelumnya sudah membantu Darren Fletcher. Nama Darren Fletcher sendiri tidak ada di dalam staf kepelatihan dari Michael Carrick. Michael Carrick juga membawa Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate ini adalah asisten manajer Michael Carrick di Middlesbrough. Lalu nama terakhir ini juga menurut gue sangat mengejutkan ya. Steve Holland. Steve Holland dibawa oleh Michael Carrick ke Manchester United. Siapa itu Steve Holland? Steve Holland sempat menjadi asisten dari Gareth Southgate di tim nasional Inggris sampai dengan bulan Juli 2024 sebelum dia atau setelahnya, dia ke Yokohama Flugel Marinos ya di Jepang selama kurang lebih 3 bulan saja di sana menjadi manajer. Sebelumnya dia juga sempat menjadi asisten manajer di Chelsea, menjadi asisten manajer dari Jose Mourinho, dari Rafael Benitez, dari Antonio Conte, dari Roberto Di Matteo, Andrea Villas-Boas, dan Gus Hiddink. Cukup lama dia menjadi asisten manajer di Chelsea, kurang lebih 6 tahun. Jadi dia memiliki pengalaman juga yang sangat tebal, merupakan salah satu menurut gua nama senior di staf kepelatihan dari Michael Carrick. Tugas dari Michael Carrick sendiri ataupun juga target dari Michael Carrick sendiri jelas. Membawa Manchester United untuk bisa finish di zona Eropa, mendapatkan tiket untuk berkompetisi di Eropa musim depan, di mana bagi Manchester United berlaga di kompetisi Eropa musim depan ini sangat penting sekali. 2 musim berturut-turut, kalau seandainya 2 musim berturut-turut Manchester United tidak berlaga di Eropa, ini merupakan menurut gua sebuah bencana. Dari sisi finansial, dari sisi ukuran klub, ini bisa membuat Manchester United akan semakin turun lagi. Menurut gue seperti itu. Sehingga sangat krusial, sangat penting bagi Manchester United untuk bisa finish di zona Eropa musim ini, mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Manajemen Manchester United mengambil keputusan memecat Ruben Amorim. Menurut gue, walaupun jelas ada pertikaian, perdebatan keras, salah satu alasannya demikian, tapi tetap harus dinilai bahwa kalau mereka lanjut dengan Ruben Amorim, tidak bisa Manchester United finish di zona Eropa. Harusnya mindset utamanya seperti itu. Nah, saat ini langkah mereka dari memecat Ruben Amorim lalu mengambil Michael Carrick, harusnya menurut gue ya dalam rangka untuk bisa membawa Manchester United ini finish di zona Eropa. Salah satu pertanyaan besarnya juga yang banyak tersebar di sosial media adalah bagaimana kalau Michael Carrick sukses, adakah peluang dia menjadi permanen? Kabar yang gue dapatkan dari berbagai sumber macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa tidak, Michael Carrick ini memang hanya untuk interim saja. Nanti Manchester United bahkan sudah mulai ini memetakan calon-calon untuk menjadi head coach permanen setelah musim ini selesai di musim panas nanti. Ada beberapa nama yang saat ini tidak memiliki klub, nama-nama yang kontraknya akan habis, nama-nama yang punya potensi tidak akan memiliki klub di musim panas nanti. Nama-nama yang saat ini misalnya menjadi staf kepelatihan di tim nasional yang akan berlaga di Piala Dunia. Kabarnya demikian. Tapi kabar lainnya menurut gue juga cukup menarik nih, di mana Michael Carrick juga masuk pertimbangan untuk menjadi permanen. Kalau dia bisa membawa Manchester United ini sukses tentu saja, tembus ke zona Eropa dengan penampilan yang luar biasa. Bagaimana gue melihat hal ini? Menurut gue secara ringan amatiran, ya manajemen dari Manchester United harus menentukan dulu nih, apa yang mereka inginkan sebenarnya, apa yang mereka rencanakan. Karena kalau menunjuk manajer baru, ini juga ada tantangannya. Mungkin akan ada nama yang lebih top yang masuk untuk menggantikan Michael Carrick, apapun hasil dari Michael Carrick. Tapi jangan lupa, nama baru masuk ada proses yang mulai lagi. Tidak semudah menurut gue hanya berlanjut saja, siapapun itu namanya. Sehingga menurut gue ada menariknya mungkin melihat dulu apa yang dilakukan oleh Michael Carrick. Karena semisal ini ya, gue bisa jadi salah. Michael Carrick membawa hal yang sangat positif sekali. Bisa membawa Manchester United finish di zona Eropa. Squad sangat solid, dressing room sangat kuat. Ini sudah modal yang sangat positif. Ada nama baru yang masuk lagi, situasinya bisa jadi akan tidak sama menurut gue ya. Akan ada perbedaan. Dan ini situasi yang sangat vital dan juga krusial. Kalau seandainya Michael Carrick berhasil dengan sangat signifikan, kenapa tidak
dia diberikan kesempatan untuk menjadi yang permanen. Dia memiliki rekam jejak yang jelas sebagai pemain, sebagai beberapa kali waktu interim di Manchester United, dan kalau dia bisa sukses, kenapa tidak diteruskan? Ini menurut gue secara ringan amatiran, tapi manajemen harus memetakan dulu nih, harus betul-betul memiliki rencana yang jelas. Selamat bertugas tentu saja Michael Carrick. Michael Carrick di sistem kepelatihannya, dari yang gue dapatkan informasinya, hampir 90% dia memakai sistem 4-2-3-1, dan dia kembangkan menjadi 4-4-2 ya, dalam presentasi yang tidak begitu sering. Artinya memang Manchester United sampai dengan akhir musim nanti akan meninggalkan pola 3 back, akan kembali lagi ke 4-2-3-1. Ini tentu saja akan membawa perubahan situasi dalam skuad Manchester United. Ada beberapa pemain yang tadinya memiliki menit bermain yang sangat sedikit sekali, akan memiliki menit bermain yang lebih banyak. Sebaliknya, ada beberapa pemain yang tadinya mungkin mendapatkan menit bermain yang sangat tinggi sekali, akan berkurang. Ada perubahan posisi, ada perubahan fungsi. Ini juga situasi yang sangat menarik, bagaimana Michael Carrick untuk bisa mengimplementasikan apa yang dia ingin kembangkan ya, apa yang ingin dia mainkan di Manchester United. Darren Fletcher mengatakan, salah satu faktor terpenting di skuad Manchester United saat ini adalah bagaimana menaikkan kepercayaan diri dari skuad Manchester United. Menurut gue ini sangat penting juga untuk Michael Carrick mulai di Manchester United. Bukan dengan berbicara terkait dengan taktik, strategi permainan dulu, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dari dressing room. Ini modal utama, modal pertama. Setelah dia bisa mendapatkan kepercayaan, baru dia bisa mengimplementasikan atau mempresentasikan dulu ya, supaya pemain bisa mengimplementasikan gaya permainan yang ingin dikembangkan di atas lapangan. Pertandingan pertama dari Michael Carrick ini juga sangat menarik. Akan terjadi di Old Trafford menghadapi Manchester City. Ini merupakan partai yang sangat-sangat gue nantikan, bagaimana Manchester United ya dengan Michael Carrick di Derby of Manchester. Michael Carrick, here we go. Tadi gue sudah bahas staf kepelatihannya dan lain-lain. Bagaimana menurut Sobat Football United dengan situasi saat ini? Optimis atau tidak? Manchester United bisa finish di zona Eropa akhir musim nanti? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.